Tanpa berpikir panjang, kapten pun langsung memberitahu letak pemancar sinyalnya berada hingga tiba-tiba The hell was that? karena si kapten belum tahu menahu dan belum berpengalaman pasal kejadian tadi malam yang menimpa di warga pantai, dengan sok jagoannya, ia memberanikan diri untuk bergerak secara signifikan. Mbak. Assalamualaikum Berbahaners dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan melanjutkan rangkuman sebuah alur film Lost episode ketiga, di mana pada episode pertama dan kedua kita sudah lebih jauh mengenal pemain-pemain Lost yang selamat dari tragedi pesawat jatuh berjumlahkan kurang lebih 45 orang. Juga kita dibuat penasaran dengan si makhluk misterius yang berada di semak-semak yang itu loh. Entah berwujud seperti apa makhluk itu, tapi yang pasti makhluk tersebut sangatlah agresif atau kasar ketika di semak-semak. Yaudah, tanpa banyak spoiler gaji di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Episode ketiga dibuka dengan memperlihatkan suasana pantai di pagi hari, dibarengi dengan aktivitas pagi hari dari korban tragedi kecelakaan pesawat yang selamat. Setelah sebelumnya Jack diancam oleh si polisi untuk memberitahu di mana wanita itu. Di sini si Jack diberitahu kembali bahwa wanita yang si polisi katakan sangatlah berbahaya. Kemudian si polisi pun memberitahu siapa wanita tersebut yang ternyata itu adalah si Cat. Di sisi lain, salah 5 orang setelah melakukan pendakian ke puncak dan mendapatkan informasi mengenai si wanita yang katanya berada di pulau ini. Berhubung kondisi sebentar lagi menjelang petang, mereka berlima memutuskan untuk berkemah di sini. Di malam harinya, Said beserta yang lainnya berspekulasi masih tentang pesawatnya dan bagaimana tim penyelamat ke depannya akan datang. Di sini, Said menjelaskan bahwa tim penyelamat bisa saja datang dan melacak melalui satelit asalkan mereka atau tim penyelamat tahu letak koordinat jatuhnya pesawat. Tapi hal itu sangatlah minim kemungkinan karena pesawat berubah jalur dari jalur yang seharusnya dan berada di luar ribuan mil. Karena tidak ingin warga pantai pesimis, mereka pun bersepakat untuk tidak membocorkan ini semua. Ketika semua tengah tertidur ngorok, tiba-tiba saja si Bun langsung mengambil pistolnya tersebut. Bun beralasan pistol tersebut hanyalah untuk melindungi mereka semua dari gangguan makhluk misterius itu. Karena tidak suka, mereka lebih memilih untuk Cat yang memegang senjatanya. Hal itu membuat ia teringat dengan masa lalunya, karena Cat pernah meniduri kandang kambing sepemilik. Untuk kemudian Cat diajak makan bersama, yang mana hal itu adalah basa-basi yang tidak berguna yang kedepannya juga akan berdampak buruk bagi Cat di masa lalunya. Sesampainya mereka di pinggir pantai, mereka tidaklah langsung molor atau tidur, melainkan memberi sedikit pengumuman. Di situ Said menyuruh semua agar mengumpulkan semua elektronik yang ada. Dengan begitu memudahkan Said dalam menambah sinyal, dan ia menyuruh agar merasionalkan sisa-sisa makanan dan memasang terpal ketika turun hujan, yang artinya kini mereka haruslah bekerja sama satu sama lain. Sedangkan Cat tengah memberitahu pada Jack informasi soal wanita Prancis yang katanya juga terdampar di pulau ini selama lebih dari 16 tahun. Setelah pertemuannya dengan Cat, Jack dihampiri oleh Hurley yang ingin membahas luka yang diderita si polisi serta
Sudah mencari obat-obatan kemanapun, namun tak kunjung temu. Tanpa berpikir panjang, Jack menyuruh si Hurley untuk menjaga si polisi, sedangkan ia mencari antibiotik atau obat-obatan di dalam pesawat yang dipenuhi oleh mayat-mayat tersebut. Namun ketika Jack tengah mencari, ia dikagetkan oleh Sawyer yang juga tengah mencari barang-barang sepeninggalan si mayat, yang mana karakteristik yang Sawyer punya sangatlah sulit ditebak. Di situ si Sawyer mengatakan bahwa menyelamatkan nyawa si polisi hanyalah akan sia-sia dan membuang banyak pil. Di sisi pantai luar, setelah 3 hari tempo jatuhnya pesawat, sekarang masing-masing dari mereka tengah menyibukkan dirinya dan keluarganya, yang mana hal itu sangatlah bermanfaat bagi Charlie dalam melakukan PDKT dengan Claire. Mengingat status Claire saat ini adalah seorang janda, bukan janda desa atau janda kota atau bahkan janda kembang, tetapi janda pulau. Ketika hendak keluar dari menjaga si polisi, Hurley kepergok oleh Kate. Ia pun terpaksa harus berpegang tangan dan berkenalan dengan Kate. Hingga setelah Kate berbalik, Hurley melihat sebuah pistol yang berada di belakang celana Kate. Dengan terburu-buru, Hurley pun langsung meninggalkan TKP. Sementara itu, Said dan rekan lainnya tengah mempersiapkan terpal dan menyambut hujan untuk dijadikan sebuah air minum. Ya, benar saja, hujan pun tak lama datang. Shin kemudian kembali pada masa lalu Kate. Setelah 3 bulan tinggal berdua di rumah si kakek yang bernama Sugiono, karena takut ditangkap polisi atas tindakan kriminalnya, Kate memutuskan untuk pergi dan sudah mencurigai akan kedepannya yang ia alami bersama si kakek jika tidak segera pergi dari rumah tersebut. Namun si Sugiono lagi-lagi berusaha membujuknya untuk tinggal 1 malam lagi, dan itu dipersetujui oleh si Kate. Keesokan harinya, Kate pun diantarkan oleh si kakek ke stasiun kereta. Melihat si kakek raut wajahnya mulai berbeda sedikit agak panik, Kate pun langsung melihat spion mobilnya yang ternyata ia tengah diikuti oleh seorang polisi, yang mana polisi tersebut adalah si korban sekarat dari tragedi jatuhnya pesawat saat ini. Singkat cerita, jika siapa saja yang dapat menangkap Kate akan dihadiahi dolar yang sangat banyak. Merasa ada yang tidak beres, Kate pun langsung mengambil alih kendali setangnya, hingga akhirnya mobil pun harus mengalami story WA oleng dan mengalami juga cilaka. Biarpun Kate adalah seorang tersangka kriminal, itu tidak melupakan ia dalam menolong si kakek dan menggeretnya. Hingga tiba-tiba saja tangan palsu si kakek pun putus. Hingga tiba-tiba lagi si polisi pun ternyata sudah berada di dekatnya, dan itulah mengapa si polisi saat ini bisa bersama dengan si Kate. Shin kemudian berganti ketika ia tengah menjenguk si polisi. Tiba-tiba saja Kate pun langsung dicekik oleh si polisi. Sesaat setelah itu Jack pun datang dan memisahkan keduanya, yang mana pertikaian tadi membuat si pasien tidak bisa merespon antibiotik, ditambah lagi dengan pendarahan serta demamnya yang meningkat tinggi. Masih dengan kondisi hujan, di sini si Walt dipertanyakan oleh ayahnya pasca bermain petak-petak dengan si John tempo lalu. Dan si John memberitahu sebuah keajaiban telah terjadi padanya. Kemudian si Walt menuntut pada ayahnya untuk mencari anjingnya yang tengah hilang bernama Vincent. Setelah hujannya berhenti, sebagai sang ayah, Dawson langsung mencari letak si Vincent berada. Namun hingga tiba-tiba Vincent? Mbak, tuh kan belum tidur juga. Buruan tidur, taruh HP-nya. Habis itu tidur ya. Habis itu bawa.
No, I'm good. I wish he would just die already. Real humane, Shan. Di malam harinya, saat Cat lagi menyiapkan untuk mengusir nyamuk, tak lama setelah itu, Sawyer pun datang, merasa kasihan dengan jeritan dan rasa sakit yang sudah terjadi sejak siang hari pada si polisi. Berhubung peluru yang dimiliki sisa satu, Sawyer menyarankan pada si Cat untuk menyudahi ajal si polisi itu. Di dalam tenda, Jack tengah mengobati pasiennya yang sedang mengalami pendarahan dan mengalami demam yang sangat tinggi. Namun sebelum ajalnya tiba, si polisi meminta untuk dipanggilkannya Cat ke tenda tersebut. Sebelum si polisi benar-benar meninggalkan dunia untuk selamanya, ia menanyakan pada Cat sebuah permintaan sewaktu di pesawat, dan permintaan itu semata-mata hanya untuk memastikan bahwa kakek Sugiono mendapatkan upetinya berupa $23.000 karena dapat menangkap Cat. Mendengar itu, si polisi pun langsung terharu dan mengatakan Cat adalah penjahat yang tidak jahat. Anjir, mana ada penjahat tidak jahat? Di sisi luar, Hurley menghampiri si Jack untuk mengingatkan bahwa si Cat saat ini tengah memegang sebuah pistol. Mendengar itu, Jack langsung berlari menghampiri Cat hingga tiba-tiba dan setelah berhasil menembak si polisi, namun masih terdengar suara dari dalam yang ternyata Sawyer belum mahir bermain PUBG atau PUBG. Oleh sebab itu, ia salah perkiraan dan malah menembakkan pistolnya tersebut ke jantungnya. Yang mana hal itu malahan membuat si polisi makin menderita dan semakin sakit. Scene berganti dengan memperlihatkan si John yang tengah bermain siul-siul, yang mana perbuatannya itu hanyalah untuk memanggil si Vincent anjing dari Walt. Tanpa berpikir panjang, John langsung menemui Dawson sebagai hadiah dan mengatakan anjingnya telah ditemui. Merasa bersalah atas kejadian tindakan kriminalnya di masa lampaunya, Cat langsung meminta maaf pada si Jack. Tetapi si Jack mengatakan masa lalu biarlah berlalu, tutup cerita buka lembaran baru. Dan Jack malahan menyuruh semua yang selamat dari tragedi pesawat untuk mulai dari awal lagi. Secara garis besar, hal itu menuntut semua dari mereka untuk berusaha bertahan hidup di pulau ini, serta optimis bahwa tim penyelamat nantinya akan datang. Episode ketiga pun berakhir.